Kalau Indonesia emas, bisa menjadi Indonesia cemas. Dan Indonesia cemas itu sudah memiliki beberapa indikator. Kata Kasimo, kalau itu yang sudah maksudkan dengan Islam dasar negara, saya setuju Islam dasar negara. Ketua fraksi Partai Katolik setuju Islam dasar negara. Saudara Edi Mulyadi itu 3 tahun lalu saya minta dia jadi ketua umum DPP Masyumi. Kalau usul saya, polisi dibubarkan. Kenapa? Karena polisi terlibat institusi. Oleh karena itu, belajar dari KPK Hong Kong, maka polisi dibubarkan, baru pilih polisi-polisi yang masih baik untuk digunakan mengatur ketertiban. Yang kedua, polisi tidak boleh lagi dibawa presiden. Kader Islam, Anda bersedia hancur. Islam yang dilindungi dari itu tidak boleh hancur. Itu kader Islam. Jadi jelas Indonesia adalah negara tauhid, bukan negara kafir, bukan negara musyrik dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakara katsira. Bapak Ibu sekalian, dalam ringan puja-puji syukur Allah SWT dan selawat dan salam kepada junjungan kita yang besar Muhammad SAW, maka perkenankan saya untuk kurang lebih 15 menit karena waktu sudah setengah jam diambil oleh ketua umum. Saya mantan orang KPK, jadi kalau bicara pakai jam. Tema kita adalah kolaborasi perjuangan politik umat Islam mewujudkan Indonesia Berkah 2045. Jadi yang pertama, bukan Indonesia emas, karena dalam Mukadimah Undang 45 disebutkan atas rahmat berkah Allah yang Maha Kuasa. Itu konstitusi Mukadimah Undang Dasar 45. Karena kalau Indonesia emas, bisa menjadi Indonesia cemas. Dan Indonesia cemas itu sudah memiliki beberapa indikator, yaitu orde reformasi yang tergadai. Kalau kita datang ke bagian pegadaian, maka temanya adalah menyelesaikan persoalan tanpa persoalan. Tapi reformasi menyelesaikan masalah dengan masalah. Masalah yang lahir pada orde reformasi minimal 5 hal. Pertama, krisis korupsi. Yang kedua, krisis narkoba. Yang ketiga, krisis keluarga. Yang keempat, krisis penegakan hukum. Dan yang kelima, krisis nasionalisme. Krisis korupsi sedemikian rupa sehingga mantan presiden harus dilantik sebagai orang terkorup kedua di dunia. Pendukung Jokowi mengatakan, buktikan
Saya katakan dalam artikel-artikel saya, dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak disebutkan bahwa Jokowi harus menerima uang itu langsung. Tapi undang-undang itu berbunyi begini: terjadi tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, perekonomian negara yang dapat mendatangkan keuntungan bagi diri orang pribadi, orang lain, korporasi, maka dijatuhi hukuman minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, dan denda minimal setengah M, maksimal 1 M. Jadi Jokowi tidak terima, tapi orang lain terima. Kerugian keuangan negara terjadi. Nah, oleh karena itu maka krisis korupsi itu sedemikian rupa. Kenapa saya serius terhadap korupsi? Karena sebagai orang terakhir dari kelompok nasi bungkus yang dihadiri oleh Penasir, Pak Sapri Purnegara, Burhanuddin Harahap, Muhammad Rum, Burhanuddin Harahap, yang namanya kelompok nasi bungkus angkatan 1 dan angkatan kedua, saya angkatan ketiga, mewakili PI Hussein Umar, mewakili GPI Endan Johari, dan mewakili Hami Abdullah Hemahua. Ternyata semua sudah meninggal, tinggal saya yang masih hidup. Oleh karena itu saya harus meluruskan sejarah. Kalau Prof bisa baca buku saya tentang mengenal tokoh-tokoh Masyumi, di sana saya jelaskan. Burhanuddin Harahap ketika menjadi Perdana Menteri menangkap menteri. Menteri pertama ditangkap oleh pemerintah Indonesia dari merdeka sampai Orde Baru adalah Masyumi, menangkap menteri waktu Burhanuddin Harahap menjadi Perdana Menteri. Dan konsep draft undang-undang tindak pidana korupsi pertama disiapkan oleh Masyumi pada waktu pemerintahan Burhanuddin Harahap sebagai Perdana Menteri. Tapi undang-undang ketika parlemen diblok. Kenapa? Karena menteri yang ditangkap oleh Masyumi dengan kelompoknya melakukan boikot di parlemen, sehingga undang-undang itu tidak diterima. Puluhan tahun ketika reformasi baru lahirlah Undang-Undang 3199 Yunto Undang-Undang nomor 2021 tentang tindak pidana korupsi. Yang kedua, krisis narkoba. Bapak Ibu sekalian, ketika saya masih SD, SMP, SMA sampai universitas, narkoba itu hanya berada di kolong-kolong, di lorong-lorong, tempat-tempat orang-orang, anak-anak yang mengalami persoalan keluarga. Hari ini narkoba masuk ke pesantren. Hari ini narkoba diidap oleh anggota DPR, oleh anggota gubernur, bupati, wali kota. Ketua MK yang kami tangkap itu ada narkoba di kantornya. Ketua MK yang ditangkap KPK itu menggunakan narkoba. Dan Kapolda Sumatera Barat salah satu dari pengedar narkoba. Itulah cara negara menghancurkan negara lain. Tidak perlu menggunakan senjata, peluru kendali, meriam. Cukup dengan menghancurkan generasi mudanya dengan narkoba, maka selesai persoalan. Yang ketiga, krisis keluarga. Data-data di Kementerian Agama disebutkan bahwa setiap pernikahan setiap tahun 10% cerai. Dan di Asia Tenggara Indonesia mencapai ranking pertama, angka perceraian tertinggi. Sehingga begitu, maka ketika keluarga hancur, maka tidak perlu ada perlawanan yang luar biasa. Perhatikan di Gaza, belasan ribu orang meninggal
mayoritas adalah ibu-ibu, perempuan, anak-anak, orang tua. Tapi anak-anak di Gaza ketika ditawarkan untuk pergi ke tempat lain untuk bisa mendapat kehidupan yang layak, mereka katakan ini negeri kami, ini negeri nenek moyang kami, di sini kami harus hidup dan bertahan. Anak-anak Gaza dilahirkan oleh keluarga-keluarga Islami. Lalu kemudian ada pemerintah ingin migrasikan sekian ratus ribu orang dari Gaza untuk datang ke Indonesia. Ini adalah strategi Presiden gila Amerika Trump agar supaya bisa menguasai Gaza itu, maka kemudian diusirkan. Ya, betul Pak Ketum, Bapak Prabowo itu pernah menjadi menteri ketika Pak Nasir jadi Perdana Menteri. Tapi harus dibedakan, pejuang-pejuang dulu itu nasionalisme tinggi. Sumitro menolak Nasakom bukan karena cinta Islam, tapi Sumitro menolak Nasakom dengan Masyumi karena nasionalismenya. Dan PKI sudah terbukti 48 melakukan pemberontakan. Begitu juga Kasimo sebagai ketua partai Katolik. Sehingga problem kita adalah bahwa harus kita kaji secara jernih, serius, apakah orang-orang sosialis sekarang sama dengan orang sosialis pada waktu periode Sumitro? Dan apakah orang-orang agama lain hari ini sama dengan orang-orang agama lain pada waktu itu? Ketua Pak Nasir menyampaikan atas nama partai-partai Islam dalam sidang parlemen Badan Konstituante mengajukan konsep negara Islam. Kasimo sebagai ketua praksi Partai Katolik bertanya, apa sudah maksudkan dengan Islam dasar negara? Ada buku kecil Pak Nasir, mudah-mudahan di Dewan Daun masih ada. Pak Nasir menjelaskan, politik Islam wa amruhum syura bainahum. Ekonomi Islam zakat. Pendidikan Islam belajar dari ayunan sampai ke liang lahat. Hukum Islam, jangan kebencian kamu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Kata Kasimo, kalau itu yang sudah maksudkan dengan Islam dasar negara, saya setuju Islam dasar negara. Ketua praksi Partai Katolik setuju Islam dasar negara. Jadi krisis keluarga menjadi persoalan penting. Yang keempat, krisis penegakan hukum. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa Pak Abdullah kuliah lagi di Fakultas Hukum? Saya kuliah Fakultas Hukum ketika saya sudah di KPK. Saya katakan, ini ada lawyer, pencuri ayam, tanpa ada penangguhan perkara, tanpa penangguhan penahanan, tanpa ada lawyer, langsung ditangkap, ditahan. Kenapa koruptor harus ada lawyer, harus ada penangguhan penahanan, dan seterusnya? Maka kemudian saya kuliah Fakultas Hukum. Dekannya itu dulu aktif di GMKI, dia kenal saya, aktif HMI. Pak Abdullah kenapa tidak ambil langsung S2? Oh tidak, saya mau tahu hukum kita. Jadi saya kuliah S1. 6 bulan kemudian dosen tanya, dosen beliau itu, bagaimana Pak Abdullah? Saya paham kenapa negara kita hancur, rusak, karena hukum kita seperti ini. Penegakan hukum. Terakhir, nasionalisme. Nasionalisme Indonesia itu luar biasa. Sehingga demikian, bayangkan, Saudara Edi Mulyadi itu 3 tahun lalu saya minta dia jadi ketua umum DPP Masyumi, karena saya tahu beliau itu wakil ketua KMJ, Kosmobalik Jakarta. Tapi rupanya baru saya tahu bahwa Saudara Edi Mulyadi ini termasuk kelompok sosialis kanan. Jadi sosialis yang Islami, seperti itu.
habis-habisan di kilometer 50, habis-habisan di pik 2, habis-habisan di pik 1, seterusnya. 30 kilo lebih pik 2 itu, yang ditangkap cuma 1 kepala desa. Dilepas lagi. Apa cuma 1 kepala desa dari 30 km itu? Jadi wartawan tanya saya katakan, sayang Irjen tadi sudah pulang. Kalau usul saya, polisi dibubarkan. Kenapa? Karena polisi terlibat institusi. Kasus Jenderal Sambo itu institusi. Dari Mabes sampai Polsek ada strukturnya, berarti institusi. Kedua, kilometer 50 institusi. Jenderal Sambo sebagai koordinator pelaksana lapangan. Saya ketua TP3 menangani kasus kilometer 50. Jadi saya tahu. Peresmian pik 2, Jenderal Polisi Kapolri hadir dan membuka posko di pik 2. Jadi bagaimana bisa kemudian Polri dianggap itu individu, institusi? Oleh karena itu, belajar dari KPK Hong Kong, maka polisi dibubarkan, baru pilih polisi-polisi yang masih baik untuk digunakan mengatur ketertiban. Yang kedua, polisi tidak boleh lagi dibawa presiden. Waktu Masyumi, pada waktu pemerintahan Masyumi, polisi dibawa Kementerian Dalam Negeri. Itulah 5 krisis. Maka saya menyiapkan buku terakhir Indonesia Berkah 2045 kalau Anies terpilih jadi presiden. Indonesia Berkah 2045 itu sederhana. Di dalam alinea terakhir Mukadimah 45 disebutkan melindungi seluruh bangsa Indonesia, melindungi seluruh wilayah Indonesia, kemudian mensejahterakan rakyat, mencerdaskan bangsa, dan berperan dalam dunia internasional. 5 pilar menurut Mukadimah dasar 45 yang terakhir, alinea terakhir. Itulah Indonesia Berkah. Jika itu, maka kemudian baldatun taibun warbun wabur di dalam Mars Masum itu bisa tercipta. 3 menit terakhir. Masyumi partai kader. Kader itu berasal dari bahasa Inggris kader. Kader bahasa Inggris berasal dari bahasa Prancis kader. Dalam kajian saya ternyata kader bahasa Prancis itu dari kata kodir, yang berkuasa, yang berkekuatan. Kenapa Prancis Selatan pernah dimasuki Islam? Islam pernah sampai di Prancis Selatan. Dan KHP Prancis dijadikan KHP Belanda, dan KHP Belanda menjadi KHP kita. Karena itulah maka di dalam Undang-Undang Tipikor diambil dari KHP masuk situ. Sehingga demikian maka kader terjemahan bebasnya adalah bingkai. Bingkai, Anda tidak akan punya foto bingkai di rumah, gambarnya adalah Sambo. Anda juga tidak akan pasang bingkai, gambarnya Mulyono. Paling Anda pasang gambarnya suami, istri, anak, mertua, dan pemimpin yang dicintai seperti mereka. Itu bingkai. Bingkai itu dimakan oleh kecoa, dimakan oleh apa saja, bisa rusak. Tapi gambar di dalamnya terpelihara. Jadi Anda kader Masyumi yang hadir di sini, Anda bisa hancur, bisa rusak, bisa retak. Tapi gambar di dalamnya Masyumi tetap terjaga. Itu makna kader Masyumi. Anda sebagai kader Islam, karena Masyumi adalah partai Islam, kader Islam, maka kemudian Anda bisa hancur, bisa ditangkap, bisa dipenjarakan. Berapa tahun, Mas? 2 tahun. Oh, 3 tahun. Oh, mengalahkan saya. Saya cuma 2 tahun di penjara, tapi selnya beberapa kali.
ya, ada 3 hari, ada 1 pekan dan seterusnya. Alhamdulillah sudah memenuhi persyaratan ya, untuk calon pemimpin masa depan. Ya. Jadi oleh karena itu maka kader Islam Anda bersedia hancur. Islam yang dilindungi dari itu tidak boleh hancur. Itu kader Islam. Sehingga demikian maka Masyumi sebagai kader Islam, partai Islam, tidak bisa dipisahkan antara Islam dan Indonesia, karena orang yang merumuskan Pancasila 1945 yang ada di dalam 9 orang itu, 4 orang adalah ulama. Agus Salim, Kiai Wahid Hashim, Abdul Kahar Musahir, Abdul Kahar Muzakir, dan Abi Kusno, 4 orang ulama. Sehingga tidak ada di dalam mukadimah dan Undang-Undang 45 yang asli, bukan Undang Dasar 2002, itu adalah piagam Madinahnya Indonesia. Karena itu Masyumi bertekad sebagaimana pewarisan daripada tokoh-tokoh Masyumi dulu, memperjuangkan Islam berdasarkan konstitusi, karena pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 45 menyebutkan negara menjamin kebebasan setiap negara untuk memeluk agamanya dan melaksanakan ajaran agamanya. Itu konstitusional. Jadi kalau Masyumi partai Islam umat Islam menuntut syariat Islam, itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2. Dan Indonesia memang bukan negara teologi. Indonesia bukan negara Islam, tapi Indonesia negara tauhid. Karena pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan ketika ditanya pada 18 Agustus 45 kepada Bung Hatta oleh Pak Kasman Singgolemejo, apa yang dimaksudkan dengan ketuhanan yang Maha Esa? Tauhid, al-ikhlas, Bung Hatta. Jadi jelas Indonesia adalah negara tauhid, bukan negara kafir, bukan negara musyrik dan seterusnya. Saya ucapkan selamat kepada para peserta dari mana-mana di seluruh Indonesia yang mengikuti melalui live streaming. Untuk mulai hari ini jangan berpangku tangan, jadilah kader Masyumi, jadilah kader Islam, jadilah kader Indonesia untuk mencapai Indonesia Berkah 2045. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.